Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan kegiatan praktik kerja lapangan saya yang telah saya laksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rawamangun. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Laura Lucy Pakahan dengan NIM 17076230001. Saya dari program studi S1 Pendidikan Bisnis dan saya pada praktik kerja lapangan ini saya telah melaksanakan selama kurang lebih dari 4 bulan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rawamangun. Saya di sini pada bidang kepesertaan program khusus atau BPU. Dan melalui kegiatan ini, saya memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah saya pelajari selama perkuliahan, sekaligus mendapatkan pengalaman kerja secara langsung. Lalu di slide selanjutnya di sini saya ada membuat latar belakang di mana PKL ini saya laksanakan pada bidang kepesertaan program khusus atau BPU yang berfokus pada perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal. Nah, tujuan PKL ini adalah untuk memperoleh pengalaman kerja nyata serta mengembangkan keterampilan komunikasi, terus juga pelayanan, administrasi, dan juga pemasaran layanan yang relevan dengan bidang di pendidikan bisnis. Lalu selanjutnya di sini ada profil dari BPJS Ketenagakerjaan, di mana BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Indonesia. Visinya di sini adalah untuk mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Lalu, di sini juga ada misinya, eh, BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan berbagai pelayanan perlindungan bagi pekerja formal maupun informal. Lalu selanjutnya di sini ada bidang usaha BPJS TK atau BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini memiliki beberapa program perlindungan yaitu jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, pada bidang tempat saya melaksanakan PKL, program yang paling banyak saya sosialisasikan kepada peserta itu adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, yaitu di bagian sektor bukan penerima upah atau BPU. Selanjutnya di sini ada bidang kepesertaan program khususnya, di mana bidang kepesertaan program khusus atau BPU ini memiliki tugas untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada sektor pekerja informal. Nah, kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi program, terus juga edukasi peserta, pendaftaran kepesertaan, serta pengelolaan data peserta. Nah, melalui kegiatan ini, saya dapat untuk menerapkan kemampuan seperti komunikasi saya, pelayanan, dan administrasi yang saya peroleh selama perkuliahan. Lalu selanjutnya ada kegiatan yang telah saya lakukan di Mitra Shopee Food, di mana di sini saya tampilkan kegiatan yang saya lakukan kepada Mitra Shopee Food, yang di mana Mitra Shopee Food ini merupakan salah satu pekerja informal yang menjadi sasaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada segmen BPU. Nah, tugas saya di sini adalah memberikan sosialisasi dan juga edukasi mengenai manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan ini, khususnya di bagian JKK-nya, JKM, dan JHT-nya. Nah, selain itu saya juga membantu menjawab beberapa pertanyaan serta mendampingi proses pendaftaran peserta tersebut. Nah, di slide ini saya juga menampilkan alur sosialisasi yang telah saya lakukan, mulai dari salam dan perkenalan, terus juga menyampaikan informasi program, edukasi manfaat, sesi tanya jawab, hingga proses pendaftaran peserta hingga akhir gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya alurnya ada di bagian sini. Lalu selanjutnya ada jumlah sosialisasi yang telah saya lakukan di Mitra Shopee Food, di mana di slide ini itu menunjukkan hasil yang telah saya lakukan selama masa PKL. Nah, di sini bisa kita lihat dari total 157 mitra
Yang berhasil saya temui sebanyak 133 mitra itu berhasil terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan 11 mitra itu belum bersedia mendaftar dan 13 mitra sudah aktif sebagai peserta sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran pekerja informal terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Lalu selanjutnya di sini juga ada kegiatan yang saya lakukan di kantor Gojek. Nah, di mana selain mitra Shopee Food ini saya juga melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan yang saya lakukan tidak jauh berbeda, yaitu tetap memberikan edukasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan serta menjelaskan manfaat perlindungan yang bisa diperoleh oleh peserta tersebut. Pada slide ini, saya juga menampilkan alur sosialisasi yang telah saya lakukan, mulai dari perkenalan hingga proses pendaftaran peserta. Untuk alurnya ada di bagian ini. Lalu selanjutnya di sini ada juga kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu seperti membantu peserta dalam penggunaan aplikasi JMO atau Jam Sostek Mobile. Lalu juga ada permasalahan yang sering ditemui antara lain seperti kesulitan login, lupa akun, atau kata sandi, terus juga kendala pembayaran iuran, serta kurangnya pemahaman mengenai program BPJS Ketenagakerjaan ini. Nah, dalam kegiatan ini, saya memberikan pendampingan dan solusi agar peserta tersebut dapat menggunakan layanan digital BPJS Ketenagakerjaan dengan lebih mudah. Lalu di slide berikutnya di sini ada kegiatan yang saya lakukan juga di kantor BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang Rawamangun, di mana selain kegiatan sosialisasi dan edukasi, saya juga membantu proses reaktivasi peserta melalui QR kode lapak asik, terus juga melakukan pendaftaran tenaga kerja baru segmen BPU. Terus saya juga membantu melakukan caller kepada peserta terkait pembayaran iuran lanjutan di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, melalui kegiatan ini, saya memperoleh pengalaman dalam administrasi kepesertaan dan pelayanan peserta secara langsung. Nah, di sini juga saya sediakan ada beberapa kendala dan juga solusi penyelesaian selama saya PKL di BPJS Ketenagakerjaan. Di mana selama pelaksanaan PKL tersebut terdapat beberapa hambatan yang saya hadapi seperti misalnya peserta ini yang ada yang kurang kondusif, terus juga data yang tidak sesuai, ada juga kendala sistem, serta kurangnya pengalaman pada awal pelaksanaan PKL. Lalu untuk mengatasinya itu saya berusaha untuk meningkatkan kemampuan komunikasi saya juga aktif berkoordinasi dengan mentor saya, terus mempelajari sistem yang digunakan, serta saya terus berlatih agar lebih percaya diri dalam menjalankan tugas saya selama masa PKL. Lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan dan juga saran di mana berdasarkan kegiatan PKL selama 4 bulan di BPJS Ketenagakerjaan ini, saya memperoleh pengalaman kerja pada bidang kepesertaan program khusus atau BPU yang berkaitan dengan pelayanan, administrasi, dan sosialisasi program uh, kepada para peserta baik formal dan informal. Nah, melalui kegiatan tersebut, saya memperoleh pemahaman mengenai pemasaran layanan, komunikasi dengan peserta, serta upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pengalaman ini juga membantu saya menerapkan ilmu yang saya peroleh selama perkuliahan dan eh, meningkatkan kesiapan saya untuk menghadapi dunia kerja ke depannya. Terus juga di sini ada saran baik untuk program studi di mana untuk program studi untuk kurikulum pada program studi di program studi pendidikan bisnis harusnya lebih banyak memasukkan pembelajaran berbasis praktik di lapangan. Lalu juga perlu adanya mata kuliah atau pelatihan yang khususnya mengenai komunikasi persuasif di lapangan. Lalu juga program studi agar lebih sering mengadakan kunjungan lapangan ke institusi pemerintahan eh, baik melalui baik untuk pemerintahan maupun untuk swasta gitu. Lalu ada saran juga untuk BPJS Ketenagakerjaan Rawamangun, di mana pihak BPJS Ketenagakerjaan bisa lebih terus mengembangkan sistem informasinya yang lebih stabil dan lebih user friendly gitu. Nah, di sini saya juga sediakan dokumentasi beberapa kegiatan yang telah saya lakukan selama
melaksanakan praktik kerja lapangan di BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari kegiatan sosialisasi, pelayanan peserta, terus juga edukasi penggunaan aplikasi, hingga kegiatan administrasi kepesertaan. Nah, melalui seluruh kegiatan tersebut, saya memperoleh banyak pengalaman dan juga pembelajaran yang bermanfaat untuk pengembangan diri dan persiapan memasuki dunia kerja. Nah, demikian presentasi laporan praktik kerja lapangan yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Rawamangun yang telah menerima saya, terus juga kepada dosen pembimbing saya, kepada mentor, dan serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan PKL saya ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.